di sini akan menjelaskan pengujian hipotesis satu variabel. Berikut soalnya. Seorang peneliti mengajukan sebuah hipotesis bahwasannya rata-rata penjualan HP di counter JM yaitu 60 unit HP per bulan untuk menjawab hipotesis yang diajukan. Peneliti menggunakan uji one sample t-test dengan taraf signifikan 5%. Nah, untuk itu kita perlu memasukkan datanya ke dalam stata, karena kita menggunakan stata. Nah, cara memasukkan filenya itu dengan klik ini import, terus pilih yang Excel spreadsheet. Terus kita klik browse, masukkan ini datanya. Nah, dan ini ada datanya, terus kita klik yang import first row as variable name. Kenapa pilih yang itu? Karena biar variabel baris pertamanya tuh nama variabelnya. Udah, kita klik OK. Nah, untuk melihat data yang sudah kita masukkan, sudah ada di stata apa belum, kita kliknya data editor. Nah, muncul kan ini data yang tadi kita masukkan. Sudah itu, kita akan menguji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa si data ini tuh termasuk ke distribusi normal atau tidak. Nah, kita di statistik kita pilih summaries, tables, and tests. Kita pilihnya yang ini distributional plots and tests. Udah gitu pilihnya Shapiro-Wilk normality test. Nah, udah gini keluar kayak gini. Di variabel kita isi dengan unit HP, lalu klik OK. Oke. Nah, muncul ya hasilnya ini. Kita gunakan yang ini, yang prob. Nah, itu hasilnya kan 0,129. Nah, berdasarkan teori, hasil nilai prob, jika dia itu hasil probnya tuh kurang dari 0,05 itu, maka distribusinya tidak normal. Sedangkan jika probnya itu lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Nah, kita lihat nih, kita kan tadi datanya si probnya dapatnya 0,129. Nah, artinya si data tersebut berdistribusi normal. Nah, udah diketahui itu, kita kan tadi mau nyarinya tuh yang pengujian ini ya, one sample t-test. Nah, kita cari sekarang di summaries, table and test, terus yang classical test of hypothesis, pilih yang t-test. Jangan lupa t-testnya yang mean comparison test. Terus pilih juga yang one sample karena kita menggunakan satu populasi. Isi variable name dengan unit HP. Nah, untuk hipotesis mean atau rata-rata hipotesis kan tadi di soalnya dijelaskan bahwa rata-ratanya itu 60 unit per bulan. Berarti kita masukkan ke sini. Nah, ini 60 unit. Nah, di soalnya juga dijelaskan bahwa taraf signifikannya itu 5%. Nah, berarti taraf keyakinan atau taraf kepercayaannya itu 95%. Klik OK. Nah, keluar kan hasilnya. Nah, kita lihat dengan si teorinya. Teori itu berkata bahwa p-value jika lebih kurang daripada 0,05 maka adanya perbedaan secara signifikan. Sedangkan jika p-value lebih dari 0,05 maka tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, udah gitu kan tadi kita dapat nih si p-value-nya itu tuh yang ini yang 0,0156. 0,0156 ini itu tuh kan kurang dari 0,05. Maka itu terdapat perbedaan yang signifikan pada penjualan unit HP di counter JM. Dapat juga kita lihat kenapa bisa berbeda. Tadi kan hipotesisnya tuh 60, rata-ratanya 60, sedangkan dalam perhitungannya itu 69,58333. Nah, udah sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan uji paired sample t-test pada soal berikut. Di sini terdapat dua data yaitu nilai UTS dan nilai UAS.
dengan pertanyaan apakah ada perbedaan dari nilai UTS dan nilai UAS dari 24 siswa kelas 3 di STN Tirtasari 1. Kemudian saya akan mengujinya menggunakan Stata. Pertama-tama kita masukkan data tersebut dengan cara mengimport, kemudian kita klik Excel spreadsheet karena data tersebut berada di Excel. Kemudian kita browser atau kita cari data tersebut. Di sini saya menggunakan data ini. Kemudian kita checklist import per row as variable names untuk menjadikan baris pertama sebagai nama dari data tersebut. Seperti itu. Jadi kemudian kita klik OK. Kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah dengan menguji normalitas dari data tersebut. Jika nilai probabilitas atau nilai signifikans kurang dari 0,05 atau kurang dari alfa 5%, maka berkesimpulan data tersebut tidak berdistribusi secara normal atau asumsi uji normalitas data tidak terpenuhi. Dan jika nilai probabilitas atau nilai signifikan lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data tersebut berdistribusi normal atau asumsi normalitas data sudah terpenuhi. Oke, jadi cara untuk uji normalitas seperti ini. Pertama kita klik statistik, kemudian kita klik summaries, table, and test, kemudian kita klik distributional plots and test, kemudian kita menggunakan Shapiro-Wilk normality test karena kita memiliki dua data. Lalu kita masukkan data nilai UTS dan nilai UAS. Klik OK. Dan di sini sudah terdapat nilai probabilitas atau nilai uji normalitas dari kedua sampel tersebut. Dengan nilai UTS, nilai probabilitasnya 0,06 yang menandakan bahwa 0,06 ini lebih dari 0,05. Kemudian nilai UAS dengan hasil 0,02 ini lebih besar daripada 0,05. Kita bisa menyimpulkan bahwa kedua data ini berdistribusi normal. Setelah kita mengetahui data tersebut berdistribusi normal, maka kita lakukan uji Paired Sample T-Test. Untuk mengujinya, kita klik statistik, kemudian summary table test, kemudian kita klik classical test of hypothesis, kemudian kita menggunakan t-test mean comparison test, kemudian kita klik paired, kemudian di tabel period test first variabelnya kita masukkan nilai UTS dan second variabelnya kita menggunakan nilai UAS dengan confidence level 95%. Kemudian kita klik OK. Sebelumnya confidence level 95% ini artinya kita menggunakan tingkat kepercayaan statistik sebesar 95% dengan kesalahan statistik cuma 5%. Kemudian kita klik OK. Dan di sini ada hasil dari uji Paired Sample T-Test tersebut. Selanjutnya kita bisa melakukan analisis output dari uji Paired Sample T-Test ini. Diketahui nilai
nilai probabilitas atau nilai signifikan yang diperoleh sebesar ini nih nilainya 0,0000 dan seterusnya. Nilai tersebut lebih kecil dari alfa 5% atau lebih kecil dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa ada perbedaan secara signifikan pada data nilai UTS dan dengan data nilai UAS. Ini datanya, kita buat semuanya. Lalu kita copy. Nah, kita cari stata 17 di Word. Dah, ini statanya. Terus kita ke editor, paste semuanya. Nah, variabelnya kita ganti cop. Labelnya kita ganti koperasi. Variabel 2-nya kita ganti silence. Labelnya kita ganti penjualan susu. Udah, kita balik lagi ke awal. Nah, ini ada komentarnya, seperti ini komentarnya. Lalu kita ke statis. Kita pilih yang ini, lalu pilih yang ANAVA. Terus pilih yang one ANAVA. Nah, yang ini kita isi silence. Yang ini cop. Lalu kita pencet ini. Nah, ulang lagi ya, yang ini. Yang ini. Terus pencet yang ini. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini seperti ini hasil uji ANAVA. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial regresi linear berganda di aplikasi Stata. Di sini sudah tersajikan data yang berisikan nomor responden dari 1 sampai 12, kemudian ada prestasi dari 1 sampai 12 juga, kemudian ada minat dan X1 dan X2. Kita copy, klik kanan, kemudian kita masuk ke aplikasi Stata. Nah, di sini karena kita mau menggunakan variabel ya, kita mau menyajikan data, kita pilih data editor, kemudian kita klik data editornya, kemudian kita klik kanan, lalu kita paste. Nah, di sini sudah ada data-data yang disajikan, tapi masih ada variabel 1 sampai 4, jadi kita ubah dulu nama variabelnya. Kita pilih jadi Y ya, di sini kita pilih Y. Kita pilih variabel satunya, labelnya kita pilih nomor responden. Terus kemudian untuk variabel keduanya kita pilih Y, kemudian labelnya kita pilih prestasi. Kita pilih prestasi karena ini sifatnya kan bebasnya gitu, jadi kita pilih prestasi. Kemudian untuk variabel ketiganya kita pilih motivasi atau X1. Kita pilih X1, labelnya kita pilih motivasi sesuai dengan data yang ada di Microsoft Word tadi, yang ada di data awal. Kemudian untuk variabel keempatnya kita pilih X2, lalu kita isi labelnya minat. Kita pilih minat. Nah, kita enter. Kemudian ini kita sudah menyajikan data di data editor ya. Kita untuk menyajikan data regresi linear berganda itu kita perlu masukkan ke data editor dan kita
enter. Kemudian kita masuk ke laman awal. Ini sudah ada data yang sudah disajikan, ada prestasi, motivasi, dan minat. Kita pilih statistik, kemudian kita pilih linear, kemudian kita pilih linear regression. Kita masukkan dependennya, otomatis kita pilih yang Y ya karena berikat. Kita pilih yang Y. Kemudian untuk independen variabelnya kita pilih X1 dan X2 karena sifatnya itu adalah bebas. Kemudian kita pilih SE robust. Karena kita mau menguji regresi linear berganda, kita setting di standar error, default robust standar error. Kita klik saja karena sudah disetting di awal, jadi kita tidak perlu mengubah lagi. Kita pilih OK. Kemudian ini ada data yang sudah disajikan. Ini data dari minat, motivasi, dan prestasi yang sudah saya sajikan melalui aplikasi Stata regresi linear berganda. Seperti ini datanya. Ada koefisiennya ada di 0,1921504, kemudian X2-nya ada di 0,887563, kemudian ada di DF-nya totalnya ada 11. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.